Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Saya Yarjuku SPD, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Penukalabab, Lematang Ilir. Dalam video kali ini, saya akan membahas refleksi diri, pemaknaan, dan penghayatan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Di dalam kodrat keadaan ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Di dalam melakukan prinsip perubahan itu ada 4 bagian. Yang pertama, asas trikon. Yang kedua, kontinuitas. Yang ketiga, konvergensi. Dan keempat, konsentris. Yang ketiga, ini ada apa yang berubah. Nah, yang berubah yaitu budi pekerti. Budi itu berasal dari cipta, rasa, karsa. Sedangkan pekerti itu tenaga. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai guru, saya menerapkan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti, merancang dan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Sebagai pembelajar atau murid, saya harus selalu menjadi suri tauladan bagi murid saya. Dan saya juga harus terus belajar mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas saya yang berpusat kepada murid. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan, baik lahir maupun batin.
Baiklah, itulah video saya tentang refleksi diri mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.